Wow, ternyata 68% pencemaran air di Indonesia berasal dari limbah rumah tangga. Dan salah satu penyumbang terbesarnya adalah deterjen sintetis yang kita gunakan setiap hari. Setiap tahun, lebih dari 308.000 ton limbah deterjen mencemari perairan di Indonesia. Ironisnya, hanya sekitar 20% masyarakat yang benar-benar peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sebagian besar dari kita masih belum sadar bahwa aktivitas mencuci pakaian sehari-hari pun bisa meracuni air yang kita gunakan bersama. Penggunaan deterjen yang mengandung bahan berbahaya seperti surfaktan sintetis LAS, alkali, dan fosfat yang diketahui sulit terurai secara alami. Coba bayangkan, pada saat ini hampir seluruh elemen masyarakat menggunakan deterjen yang mengandung surfaktan sintetis untuk mencuci pakaian mereka. Berapa banyak pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan deterjen tersebut? Jika terus dibiarkan, penggunaan surfaktan tersebut menimbulkan ancaman lingkungan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi ekosistem pada saat ini. Dari sudut pandang kesehatan, sejumlah penelitian mencatat bahwa paparan bahan kimia berbahaya dari deterjen sintetis dapat berisiko bagi kesehatan kulit manusia. Komponen kimia dalam deterjen seperti formaldehyda dan pewangi sintetik dapat menyebabkan reaksi dermatitis atau peradangan kulit bagi individu yang sensitif. Oleh karena itu, deterjen ramah lingkungan yang aman menjadi kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, produk semacam ini masih sulit didapatkan oleh masyarakat luas karena harganya yang cenderung mahal dan jarang memiliki distribusi resmi di Indonesia. Di balik rimbunnya pepohonan Nusantara, tumbuh sebuah anugerah yang nyaris tak terlupakan. Bukan emas, bukan batu bara, tetapi buah kecil yang bernama lerak. Sementara itu, di dapur-dapur rumah kita mengalir limbah cair yang dapat mencemari jika tidak kita olah. Minyak jelantah, limbah rumah tangga yang kerap dianggap tak berguna. Diketahui Indonesia mempunyai potensi yang besar. Satu pohon lerak dapat menghasilkan hingga 500 kg buah setiap tahun. Di Kabupaten Bondowoso, lebih dari 150 ton buah lerak diekspor ke Arab setiap tahunnya. Tidak hanya itu, saponin dalam buah lerak sebanyak 28% menjadikan surfaktan nabati alami mampu mengangkat noda dan minyak dari kain, menghasilkan busa juga tetap aman untuk kulit dan juga lingkungan. Di sisi lain, Indonesia menghasilkan 1,2 miliar liter minyak jelantah per tahun. Limbah ini jika dibiarkan akan mencemari air dan juga tanah, padahal minyak jelantah dapat diolah menjadi metil ester sulfonat, surfaktan alami yang biodegradable hingga 78%. Buah lerak dan minyak jelantah menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan sehingga mendukung misi hilirisasi guna meningkatkan nilai ekonomi di nasional. Oleh karena itu, kami sebagai generasi muda tidak hanya menjadi penerus bangsa saja, tetapi kami juga berani untuk berinovasi demi kemajuan industri di masa depan. Kami dari Amerta Enterprise dengan saya Delvin sebagai CEO Dan saya Nadif sebagai CEO. Saya Natasha sebagai CFM. Kesatria Airlangga di Kampus Timur Jawa Dipa dengan bangga menghadirkan Zeftin, deterjen ramah lingkungan dari minyak jelantah dan ekstrak buah lerak dengan teknologi effervescent untuk transformasi ekonomi berkelanjutan. Zeftin hadir, Solusi bagi Konsumen modern di Indonesia. dengan Zeftin, Takaran pas, cuci lebih cerdas. Zeftin hadir sebagai jawaban atas kesadaran masyarakat akan deterjen yang tidak hanya membersihkan maksimal, tetapi menjaga ekosistem perairan dengan mengolah potensi bahan alami lokal seperti kombinasi minyak jelantah dan buah lerak sebagai bahan utamanya. Zeftin dirancang menggunakan teknologi effervescent yang menjadikannya mampu larut secara cepat dan merata dalam air, sehingga membantu melepaskan noda secara efisien tanpa perlu banyak gesekan atau bilasan. Cara penggunaan Zeftin juga cukup mudah, hanya perlu menaruhkan satu tablet ke dalam mesin cuci dan satu tablet bisa untuk 3 kg pakaian. Untuk hasil yang lebih maksimal, jumlah tablet bisa ditambah. Zeftin hadir bukan sekedar sebagai deterjen effervescent, tetapi sebagai solusi praktis dan efisien dalam bentuk tablet siap pakai. Dengan kemasan ringan, yang mudah dibawa, serta aman untuk kulit sensitif sepenuhnya, selaras dengan value proposition yang telah kami tawarkan. Apakah kemasan Zeftin menggunakan sampah plastik? Tentu saja tidak. Kami juga ingin mengajak konsumen untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan sheet paper, yaitu kertas yang di dalamnya terkandung benih sayuran, sebagai kemasan dari Zeftin. Selain itu juga kemasan dilengkapi dengan QR Code yang di dalamnya berisi komik edukasi lingkungan dan terhubung ke website resmi Zeftin untuk dikumpulkan menjadi poin dan ditukar menjadi produk Zeftin kembali. Untuk mendukung kepraktisan, Zeftin mempunyai beberapa paket yang dapat konsumen pilih. Paket pertama yang kami tawarkan adalah paket reguler dengan harga Rp33.000, isi 24 setara dengan 6 kg deterjen sintetis. Paket kedua yaitu paket refill dengan harga Rp29.000 dengan isi 24 tablet untuk mengurangi
sampah plastik dan mendukung penggunaan yang lebih berkelanjutan. Kami juga memberikan kemudahan untuk konsumen yang suka berpergian dengan membuat paket travel dengan harga Rp19.500 dengan kemasan travel size isi 12 tablet. Untuk memberikan kemudahan dalam pengalaman berbelanja, konsumen dapat membeli produk Zeftin secara langsung melalui website resmi yang telah kami sediakan. Memastikan produk ini dapat dijangkau kapan saja dan di mana saja. Zeftin menghadirkan 4 pilihan aroma dari minyak atsiri berbahan alami dengan aroma lavender, peony, rose, dan juga lemon. Zeftin turut mendukung SDGs terutama pada poin 3, 9, 12, dan juga 13. Berikut adalah analisis Pestel baik dari sisi peluang dan ancaman bagi perkembangan bisnis Zeftin. Zeftin memiliki peluang yang besar karena produk kami mendukung industri hijau yang menjadi prioritas dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 melalui pemanfaatan minyak jelantah dan ekstrak buah lerak. Berikut adalah proses produksi dari Zeftin. Tahap pertama adalah ekstraksi bahan aktif dengan menghancurkan buah lerak, lalu hasil direbus dan minyak jelantah yang telah diolah disaring untuk membentuk MES dan lanjut ke proses formulasi bahan kering seperti citric acid, sodium bikarbonat, glukolaktin, dan juga garam Epsom ditakar lalu dicampur bersama CNC sebagai pengikat dan anti-redoposition agent. Di sisi lain, bahan cair seperti minyak atsiri, gliserin, dan hasil ekstraksi lerak jelantah masuk ke dalam industrial ribbon mixer. Adonan Zeftin kemudian masuk ke tahap pencetakan yang kemudian dikeringkan selama 12 hingga 24 jam di ruangan ber-AC. Setelah kering, tablet Zeftin dikemas dan siap untuk dipasarkan. Dalam mendukung proses produksi kami melakukan kerjasama strategis dengan PT Green Energy Utama sebagai pemasok minyak jelantah, buah lerak dari petani di Bondowoso, sekaligus pemerintah dalam segi regulasi. Zeftin tidak hanya ingin dikenal, tetapi menjadi kebiasaan baru dalam mencuci pakaian sehari-hari. Siapa saja yang menjadi target pasar dari Zeftin? Berdasarkan analisis STP, target utama kami adalah berusia 18 sampai 44 tahun di wilayah urban dan semi-urban yang mengutamakan kepraktisan, keberlanjutan, dan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi, serta terbuka terhadap inovasi produk rumah tangga berbahan alami. Berdasarkan hasil analisis pasar dan survei konsumen yang telah kami lakukan, kami menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan juga SOM untuk mengukur potensi pasar secara menyeluruh. Zeftin akan memfokuskan penetrasi pasar pada wilayah Surabaya dengan target pengguna awal sebanyak 213.900 jiwa. Jumlah ini ditentukan berdasarkan hasil survei, sebaran preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan, serta kesiapan infrastruktur distribusi dan promosi di wilayah tersebut. Dalam pemasaran, kami akan menggunakan strategi marketing 7P dengan strategi utama yaitu untuk meningkatkan brand awareness Zeftin akan dipromosikan secara online melalui sosial media serta secara offline mendemokan penggunaan produk kepada masyarakat. Kami juga akan melakukan kampanye berjudul Takaran Pas Cuci Lebih Cerdas. Zeftin dijual dengan harga bersaing. Kami menyediakan paket bundling dan memberikan voucher diskon 20% bagi pemenang challenge kampanye media sosial Zeftin. Dalam pendistribusian, Zeftin memiliki skema B2C dan B2B. Untuk skema B2C, Zeftin tersedia secara online melalui berbagai marketplace. Secara offline, kerjasama dengan toko retail dan minimarket. Dalam skema B2B, Zeftin didistribusikan kepada mitra bisnis seperti hotel, homestay, jasa laundry, dan sektor jasa kebersihan lainnya. Bisnis ini membutuhkan modal awal sebesar Rp97.560.580. Modal tersebut kami peroleh dari venture capital 40%, angel investor 10%, dana hibah 20%, dan modal pribadi 30%. HPP Zeftin sebesar Rp22.805. Kami menetapkan harga jual yang kompetitif di angka Rp33.000 dan BEP tercapai pada penjualan 2.212 unit. Berdasarkan analisis dan proyeksi kami, selama 5 tahun ke depan, Zeftin menunjukkan potensi pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Pada tahun pertama, kami menargetkan pendapatan sebesar 242 juta sekian dengan laba bersih sebesar 60 juta sekian. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan brand awareness. Kami telah melakukan berbagai analisis keuangan. Kami memproyeksikan pengembalian modal Zeftin akan tercapai dalam tahun kedua. Analisis ROI kumulatif 5 tahun sebesar 465,11%. Analisis NPV sebesar 1.253 juta sekian dan analisis IRR sebesar 51,63%. Berdasarkan analisis finansial ini, kami yakin investasi pada Zeftin adalah investasi yang sangat layak dan menguntungkan.
Berikut ini adalah analis keberlanjutan Zeftin selama 5 tahun ke depan, dengan salah satu strategi utama adalah ekspansi hingga ke pasar internasional. Masa depan tidak hanya kita wariskan, tetapi kita juga ciptakan bersama. Dan hari ini pilihan itu bernama Zeftin. Bersama Zeftin, takaran pas cuci lebih cerdas.